Babak akhir dari sengketa royalti antara penyanyi ternama Agnes Monica yang akrab disapa dengan Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias akhirnya menemui titik terang setelah melewati proses hukum yang panjang dan penuh dinamika. Pada 30 Januari 2025, pengadilan secara resmi mengeluarkan putusan melalui sistem e-court yang menyatakan bahwa Agnes Mo diwajibkan membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Keputusan ini menjadi puncak dari perseteruan yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Bermula dari klaim Ari Bias bahwa lagunya yang dinyanyikan oleh Agnes Mo tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Meskipun perdebatan tersebut sempat menjadi sorotan publik, kedua belah pihak tetap memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perbedaan. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa hak-hak pencipta lagu harus dihormati sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Ari Bias yang selama ini memperjuangkan haknya menyambut keputusan tersebut dengan perasaan lega, meskipun ia mengaku masih menunggu tindak lanjut dari pihak Agnes Mo. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan. Ya. Yang amar putusannya, saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat bilang saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1,5 miliar rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Edge Club Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang bertanya, kenapa denda satu kali pelanggaran 500 juta? Dari mana hitung-hitungannya? Saya sampaikan, karena memang itu diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Atas pelanggaran pasal 9 itu, dendanya adalah 500 juta. Oke, saya perlu sampaikan bahwa putusan ini dibacakan atau dikeluarkan pada tanggal 30 Januari itu secara e-court, ya, karena pendaftaran kita juga itu e-court, jadi putusannya juga by e-court. Jadi kita baru akses di link e-court itu pada tanggal 30. Jadi kan tidak ada pertemuan antara kita dengan kuasa hukum Agnes Mo, ya. Saya juga tidak tahu, tapi harusnya mereka juga pasti sudah buka sistem untuk mengetahui hasilnya, dan saya kira seharusnya mungkin dia juga sudah tahu. Belum ada komunikasi karena mungkin masih didiskusikan apakah menaati isi putusan atau mungkin ingin melakukan upaya lanjutan karena masih ada satu peluang lagi kasasi, yaitu hak mereka. Tapi seperti yang tadi kami yakinkan dan bicarakan, membaca pertimbangan hukum hakim ini, kami yakin bahwa Mahkamah Agung juga pasti akan sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga di tingkat pertama. Tapi nggak apa-apa, kita hormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Agnes Mo yang mungkin ingin naik ke kasasi. Nah, jadi belum ada komunikasi, ya. Jadi mungkin masih dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, kan begitu ya plus minusnya, ya. Kita pada prinsipnya kita ikutin seluruh mekanisme, kita ikutin ketentuan, kita kooperatif, kita sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Tentunya itu semuanya mengacu sama ketentuan undang-undang, karena pada prinsipnya pihak prinsipal kami sangat taat undang-undang. Agnes santai aja, prinsipal santai aja, dia taat undang-undang. Selama ini setiap kerjasama nggak pernah ada masalah, karena kita tahu poin kok, kita tahu aturan, jadi dia tahu posisi, nggak mungkin juga dia melanggar aturan, karena selama ini nggak pernah ada masalah sih. Baru kali ini aja kita bingung.
Kasus sengketa hak cipta antara Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja, dan penyanyi ternama Agnes Mo bermula dari tuduhan bahwa hak finansial Ari sebagai pencipta lagu tidak dihormati. Ari Bias mengklaim bahwa Agnes Mo telah membawakan lagu tersebut dalam 3 konser tanpa izin darinya. Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa selama ini ia tidak pernah menerima royalti atau bentuk kompensasi apapun atas penggunaan karyanya oleh Agnes Mo. Keputusan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum diambil oleh Ari Bias demi mendapatkan keadilan atas haknya yang selama ini diabaikan. Dalam proses persidangan yang berlangsung intensif, pihaknya memaparkan berbagai bukti yang menunjukkan penggunaan lagu tersebut tanpa persetujuan resmi. Di sisi lain, tim kuasa hukum Agnes Mo mencoba mempertanyakan klaim tersebut, meskipun akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan pihak Ari Bias. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Agnes Mo menggunakan lagu tanpa izin penciptanya melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa Agnes Mo wajib membayar kompensasi sebesar 1,5 miliar rupiah sebagai bentuk pemenuhan hak finansial Ari Bias. Tapi kalau saya sih harusnya salut ya kalau misalnya kemudian putusan ini ditaati. 14 hari. Ya, ini akan menjadi contoh juga ya, menjadi pionir dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Dengan adanya putusan ini seharusnya tidak perlu ada dilema lagi, nggak perlu ada galau-galau lagi. Jadilah contoh menjadi penyanyi yang taat. Ketika ada putusan ditaati, dibayarkan, itu juga tidak akan membuat dia jadi rendah, dia jadi hina, enggak. Tapi justru itu akan membuat dia jadi lebih dihargai dan dihormati sebagai orang yang komitmen. Dan kita menganggap bahwa sama ini, kalaupun dia belum mau membayarkan karena memang dia masih ragu, takut pembayarannya itu salah karena ada pendapat-pendapat yang macam-macam berkembang. Tapi hari ini harusnya keraguan itu disingkirkan dan dia harus taat kepada putusan tersebut, misalnya kalau sudah inkrah ya, dan membayarkannya secara sukarela kepada Mas Ari, karena itu sudah merupakan keputusan pengadilan. Itu juga akan membuat dia jadi lebih dihormati dan dihargai, bukan direndahkan. Atas putusan ini, saya berharap Agnes Mo mau melaksanakan Dengan putusan ini, karena ini adalah permintaan dari pengadilan atau negara ya, bukan dari saya. Jadi 1,5 miliar itu harap segera dibayarkan, atau kalau mau bisa memperpanjang ya silakan aja, nanti silakan kasasi kalau itu hak beliau. Dan saya juga punya banyak cara untuk memperjuangkan lagi hak saya ini. Jadi saya tidak akan berhenti sampai hak saya dapat.